Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Siang. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 Fisika kelas 10A akan menjelaskan tentang peran teknologi dalam mitigasi pemanasan global. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu biar lebih enak gitu ya. Oke, mulai dari atas dulu boleh? Saya ada Sakit. Saya Kalista Adelena. Saya Dana Diana. Dan saya Gimeda Hayu Ningtyas. Oke, pertama-tama, apa itu mitigasi pemanasan global? Mitigasi pemanasan global adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau mencegah peningkatan suhu bumi akibat emisi gas rumah kaca. Nah, perannya itu ada: 1. Mengurangi emisi karbon, 2. Mengembangkan energi yang bersih, 3. Memperbaiki kerusakan lingkungan, dan 4. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Oke, next itu ada peran teknologi dalam mitigasi pemanasan global. Nah, jadi teknologi itu memiliki peran penting dalam upaya mengurangi dampak pemanasan global. Berbagai inovasi dikembangkan untuk menekan emisi gas rumah kaca, terus meningkatkan efisiensi energi, juga memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah terdampak perubahan iklim. Oke, selanjutnya itu ada geoengineering. Jadi, geoengineering ini merupakan teknologi yang dirancang untuk memodifikasi sistem iklim bumi guna untuk mengurangi dampak pemanasan global. Nah, namun teknologi ini tuh masih bisa menjadi perdebatan karena resikonya yang bisa dibilang berdampak bagi lingkungan yang belum pasti. Nah, contoh dari geoengineering itu apa sih? Jadi ada 3 contohnya. Yang pertama itu ada solar radiation management atau SRM. Jadi ini tuh kayak memantulkan sebagian sinar matahari kembali ke luar angkasa. Lalu yang kedua ada cloud brightening. Jadi cloud brightening itu merupakan kayak meningkatkan kemampuan awan untuk memantulkan cahaya matahari. Terus yang ketiga ada ocean fertilization. Jadi ini tuh merupakan penambahan nutrisi ke dalam laut untuk meningkatkan penyerapan karbon oleh plankton. Nah, selanjutnya ada teknologi penangkapan. Teknologi penangkapan atau carbon capture and kita bisa bilang CCS berfungsi untuk menangkap karbon dioksida dari industri atau pembangunan listrik sebelum dilepaskan ke atmosfer. Teknologi ini dapat membantu mengurangi jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Terus di sini ada prosesnya. Prosesnya itu yang pertama menangkap CO2 dan sumber emisi. Nah, gas karbon dioksida dipisahkan dari gas bom yang dihasilkan oleh proses industri atau pembangkit listrik kayak pabrik semen, baja, atau pembangkit listrik tenaga uap setelah dilepaskan ke udara. Yang kedua yaitu mengangkut CO2. Setelah ditangkap dari kompleks kemudian bentuk cairan panas, CO2 disalurkan melalui pipa atau diangkut menggunakan kapal agar ada menuju lokasi penyimpanan yang aman. Dan ketiga yaitu menyimpannya di bawah tanah atau formasi geologi. Jadi itu kayak karbon dioksida disuntikin jauh ke dalam lapisan batuan di bawah permukaan bumi. Biasanya disimpan di reservoir minyak dan gas yang udah habis di lapisan batu bara yang udah nggak dapat ditambang atau kondisi itu yang terus. Selanjutnya ada energi terbarukan. Teknologi energi terbarukan membantu mengurangi ketergantungan pada bahan fosil. Penggunaan energi ini dapat menurunkan emisi karbon secara signifikan. Selanjutnya aku mau kasih tahu kalian beberapa contoh teknologi energi ramah lingkungan.
dari sumber pembangunan. Selanjutnya ada inovasi teknologi ramah lingkungan. Yang pertama ada kendaraan listrik yang mengurangi emisi dari transportasi. Yang kedua ada bangunan hemat energi dengan teknologi smart building. Yang ketiga ada pertanian berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi untuk mengurangi emisi. Dan yang keempat dan terakhir adalah pengolahan limbah modern untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Dan terakhir ada kesimpulan. Teknologi itu memiliki peran yang sangat penting dalam mitigasi pemanasan global. Berbagai inovasi seperti bioengineering, terus penangkapan karbon dan energi terbarukan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, penggunaan teknologi juga harus disertai dengan kebijakan yang tepat dan kesadaran masyarakat untuk menjaga bumi. Oke, nah sebelum kita ada pertanyaan nih, sebelum kita kasih kalian kesempatan untuk bertanya kepada kita. Nah, di sini kita juga buat poster tentang peran teknologi dalam mitigasi pemanasan global. Bisa lihat guys. Oh, lihat dulu. Ya. Ini lihat dulu. Oke, ini poster yang telah kita buat. Nah, oke, langsung aja nih ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu berebut untuk bertanya. Ya, oke kita hitung. 1, 2, kita hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Gua. Oke. Jadi aku mau nanya, kenapa sih teknologi geoengineering itu belum banyak yang setuju? Soalnya kan kayak belum familiar gitu ya tadi katanya. Ya langsung dulu ya, Ari. Terima kasih. Oke, lanjut ya. 1, 2, 3. Ada resu parah banget ini kalau nggak pilih gue boleh coba. Ya, Kirana. Ngancem. Ayah tadi Kirana mau nanya, gimana cara kerja ocean fertilization biar bisa menyerap karbon di laut? Makasih. Apa Kiran? Oke. Coba nih, tadi udah dua cewek, sekarang deh cowok. Kita kasih kesempatan lagi ya. 1, 2, 3. Ya, Rafa. Oke, jadi di sini aku pengen nanya, selain panel surya, teknologi apa lagi sih yang bisa bikin bangunan jadi lebih ramah lingkungan? Oke. Berapa pertanyaan lagi? Berarti 5 pertanyaan, berarti 2 pertanyaan lagi ya guys. Coba 1, 2, 3. Aku doang. Coba deh sekali lagi. 1, 2, 3. Kaila sih. Iya kayak. Pilih setelah dulu. Oke, jadi aku mau nanya, gas karbon yang udah ditangkap lewat teknologi CCS itu dibuang kemana? Kasih. Oke, 1 pertanyaan lagi. 1, 2, 3. Tanya. Aku mau nanya, apa sih bedanya mitigasi sama adaptasi dalam menangani pemanasan? Kayak kita diskusi dulu ya. Udah kayak Nanti videonya gini aja udah. Oke, kita jadi kami di sini ingin menjawab pertanyaan dari Arni dulu ya. Oke. Jadi tadi pertanyaan Arni itu kalau nggak salah kenapa teknologi geoengineering itu bisa masih banyak yang nggak setuju. Nah, jawabannya itu karena
para ahli itu khawatir ada resiko lingkungan yang belum pasti dan bisa aja malah menimbulkan masalah baru di masa depan kayak gitu. Oke Kimi, terima kasih, aku sudah mengerti. Lalu berikutnya aku bakal jawab pertanyaan dari Arya. Gimana cara kerja ocean fertilization biar bisa menyerap karbon di laut? Nah, caranya itu dengan menebar nutrisi ke laut supaya jumlah plankton meningkat. Makin banyak plankton, makin banyak pula karbon dioksida yang bisa mereka serap secara alami. Itu Arya. Oke, makasih udah ngerti. Oke. Oke, aku di sini bakal jawab pertanyaan dari Rafa. Yang Rafa tadi tanya itu selain panel surya, teknologi apa yang bisa bikin bangunan jadi lebih ramah lingkungan? Jawabannya itu ada teknologi smart building atau bangunan pintar yang dirancang supaya lebih hemat energi dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Oke, makasih ada. Selanjutnya aku mau jawabin 2 pertanyaan dari Rania sama Kaila. Awalnya dari Rania dulu ya. Jadi tadi Rania itu nanya bedanya mitigasi sama adaptasi gitu ya. Jadi bedanya itu ada di tujuannya ya. Mitigasi itu langkah pencegahannya itu buat ngurangin emisi biar bumi nggak makin panas. Sedangkan adaptasi itu cara kita menyesuaikan diri dan bertahan dari dampak buruk yang udah terjadi. Oke ya, Rania? Oke, terus pertanyaan dari Kaila. Jadi Kaila itu nanya yang udah ditambah dan yang CCS kan tadi. Terus dia itu jawabannya tuh kayak gasnya nggak bisa dibuang gitu aja, tapi diangkut dan disimpan di tempat khusus kayak di bawah tanah atau di bawah formasi batuan geologi supaya nggak lepas ke udara. Gitu ya Kaila? Oh gitu, oke, makasih ya, aku udah ngerti. Oke teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum